Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tsummal hamdulillah. Tsummal hamdulillah ala ni'amihil wafirah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak ibu, adik-adik sekalian, rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya untuk memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak kurang-kurangnya memperhatikan kita, memberi kesehatan kepada kita, memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menjumpai bulan Ramadan. Dan itulah yang kita doa, kita pohonkan kepada Allah sejak beberapa bulan yang lalu. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bisa berjumpa di bulan Ramadan. Kalau kita sudah berjumpa ini, maka kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kesempatan ini belum tentu Allah berikan kepada kita di tahun yang akan datang. Teman saya, misanan saya kemarin itu H-1 bahkan H+1 ada yang meninggalkan kita. Maka janganlah sampai kita ini termasuk golongan orang-orang yang didoai oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Kanjeng Nabi. Satu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada di atas mimbar tanpa ada sesuatu hal ya seperti biasa. Beliau menyampaikan nasihat-nasihat yang ada di atas mimbar supaya bisa menjangkau. Saat itu beliau mengucapkan kalimat amin sampai 3 kali. Setelah itu baginda Rasul turun, bertanyalah para sahabat, wahai Rasul, jenengan ada apa gerangan? Tiba-tiba kok mengucapkan kalimat amin sampai 3 kali. Ternyata malaikat Jibril menghampiriku sambil donga. Apa doanya? Satu diantaranya adalah man adraka Ramadana falam yufar lahu faqad ba'uda. Al-Hadis tahu. Barang siapa yang diberi kesempatan bisa bertemu di bulan Ramadan, maka kemudian dia tidak mampu untuk mendapatkan ampunan dari Allah, maka ia benar-benar celaka dalam hidup ini. Jika kesempatan tapi tidak digunakan. Ada 2 kenikmatan. Nah itu diamini oleh Kanjeng Nabi. Amin. Tadi yang dongo itu malaikat Jibril sing ngamini. Rasulullah ya pasti ya nyambung. Gak mungkin ditolak oleh Allah. Pertanyaannya adalah kenapa
orang tidak mampu mendapatkan ampunan bulan Ramadan? Karena kesempatan bulan Ramadan dibiarkan berlalu begitu saja tanpa ada upaya untuk meningkatkan kualitas puasa kita, menyibukkan diri kita untuk beramal kebaikan, tadarus, sholat sunnah, berjamaah. Ini yang penting nih. Mari kita membangun diri kita supaya sergap jamaah ini penting. Mumpung di bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat kepada salah seorang sahabat beliau dan juga menantu beliau yang bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau sampaikan, ya Ali, sittatun min ummati fil jannah. Ini pesan ini terangkum dalam kitab Wasilatul Mustafa. Saya menulis ini putrane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu banyak pesan-pesan itu, pesan khusus. Ya Ali, ada 6 dari umatku di dalam surga. Saya tidak menyebutkan semuanya, cuma terkait dengan sholat jamaah tadi. Yang ke 1, 2, 3, 4 saja. Yang keempat tuh Ali, yaitu mangkana dhahabu malihi ahwanu alaihi min sholatin wa khidatin fawatin ma'al jamaah. Yaitu orang yang ketika kehilangan harta bendanya itu udah begitu risau dia. Justru ketika kehilangan tidak ada kesempatan untuk mengikuti sholat berjamaah, itu yang menjadi kepikiran. Waktu sholat zuhur ada panggilan kita untuk sholat, kemudian telat jamaah, itu dipikir luar biasa. Jadi pikiran gitu. Kita kan tidak kalangan gue kira-kira musim dompet ada di dalamnya, ada ATM-nya nilainya 5 juta misalnya, hilang, waduh, lapor polisi terus karuan pusingnya. Oleh Rasulullah justru nek kalangan lu gak sampai menjadi masalah, gak nututi sholat jamaah dalam 1 waktu saja. Itu kepikiran. Kenapa? Hikmahnya sholat jamaah itu terus kanjeng Nabi kamasyika ilal haji wal umroh. Masya Allah. Melakunya kita, berjalannya kita dari rumah ke sini karena niat mengikuti sholat berjamaah, itu seperti berjalannya Anda menuju melaksanakan ibadah haji dan umroh. Berat memang. Nah, ini mari dimanfaatkan hal-hal seperti ini. Kenapa? Perintah puasa itu Allah memanggilnya adalah yang dipanggil, yang dikhitobi wajib puasa itu adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, saking gatine Allah, saking apikane Allah, kita ini dipanggil.
Kalau kita merasa beriman dipanggil, kalau yang tidak beriman ya tidak hai. Yang hai itu adalah yang merasa beriman, tidak beriman ya sudah ngurus. Pokoknya tidak percaya. Apa tanda-tandanya iman itu? Terus Kanjeng Nabi di dalam pesan kepada Sayyidina Ali, lil mukmini talatu alamat. Orang yang ngaku beriman itu ada 3 tanda. Nah, ini penting nih, mumpung poso ini harus diingatkan. Pertama adalah yubadiru fi ta'atillah. Cepat-cepat bersegera di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Gak kelewas-kelewas. Sampai pulau paribasa ini nyambut gawe di suatu perusahaan, kemudian jeragan atau pimpinan memberikan memo atau perintah supaya menghadap jam 12 tepat. Kita tidak akan berani datang jam 12 lebih 30 menit. Karena apa? Pasti akan dipecat. Nah, itu kan gitu kan. Tapi ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita ini kelas. Kita tidak sadar bahwa kita ini adalah dikehendaki oleh Allah jadi manusia ini. Gak ada terkait dengan keinginan kita sama sekali. Nah, misalnya jadi manusia ini ikut terkait dengan kehendak kita, mungkin kita bisa milih siapa orang tua kita. Kita kan tahu-tahu lahir orang tua kita itu. Lalu misalnya kita punya hak untuk milih anak tadi anak presiden kok, dari wakil presiden, gitu kan? Tak bisa kita ini. Ya orang tua kita ya itu kehendak Allah dan harus kita hormati. Makanya kalau ingin baik, selamat, ya ikuti apa yang dikehendaki Allah. Yubadiru fi ta'atillah. Sebelum poso kan harus dibuktikan. Yang kedua ya tadabur mahari, ngedoi, menjauhi hal yang diharapkan oleh Allah. Inilah yang bisa mengantarkan kualitas puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya sampaikan oleh para ulama salaf, disampaikan satu menit paling ringannya poso itu takut to'am wasyar, hanya sekedar tidak makan dan tidak minum saja, itu poso kelas. Fa'idha sumta falyasum. Jika Anda berpuasa maka berpuasalah dengan wabasorika penglihatan Anda, walisanuka lesan Anda, anil mahari bilang kali berkata bohong, berkata yang tak baik, walhibah ngerasani, kemudian namanya adu domba, wal yaminu gomus, dan sumpah palsu, dan terakhir melihat dengan ada nafsu birahi. Jadi kita keluar rumah wis aman, tapi sekarang di dalam rumah, di dalam hati kita tuh ada pandangan yang mengarah kepada nafsu birahi itu. Sampai tinggal mau YouTube pengajiannya UAS ya, tahu-tahu yang muncul kadang-kadang macam-macam gambar-gambar yang menarik. Nek sik rodok nek tua kayak pulang itu nggak tafe, tapi sik ngomong-ngomongan itu jadi lho adil. Tapi nek tua-tua kan kadang-kadang ya suka ambek putu dengan kadang. Wadah adal jar, tinggalkan melukai perasaan atau berbuat baik tidak baik pada sesama.
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.